Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahdi Show Channel. Di video kali ini ada keluhan di komstir ya. Komstir motor ini kaku ketika dibuat jalan pelan, dia kaku di belokan, dan ketika dibuat belok ke kanan atau ke kiri, dia terasa banting ya. Kalau untuk motor matic itu memang gitu ya sobat. Setirnya ini sering kencang sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa. Bagi para sobat yang tahu sebabnya kenapa motor matic itu setirnya sering kencang sendiri, bisa tuliskan di kolom komentar. Penyebab dari komstir yang kaku atau dibuat belok itu terasa narik atau banting ke kanan atau ke kiri, itu ada dua penyebabnya. Yang pertama dari setelan komstir motor itu sendiri yang kekencangan. Yang kedua dari bearing. Bearing yang oblak itu menimbulkan motor juga membanting ke kanan dan ke kiri. Namun itu lebih signifikan ketika dibuat jalan, dia kalau narik ke kiri ya ke kiri terus, kalau ke kanan ya ke kanan terus. Namun jika motor itu kaku, itu bisa dipastikan dari komstirnya. Nah, untuk lebih jelas dan lebih pastinya, alangkah baiknya kita melakukan pengecekan semuanya ya. Langkah pertama, kita lakukan pengecekan bearing. Salah satu penyebab dari komstir yang oleng itu adalah dari bearing. Kita lakukan pengecekan bearingnya dulu ya, sebelum lari ke komstir. Untuk melakukan pengecekan bearing, kita angkat rodanya. Kita getakan ke atas dan ke bawah. Jika ada kegojakan, kita cari semua sisi. Berarti itu memang dari bearing yang oblak. Namun di sini tidak ada ya sobat. Untuk melakukan pengecekan komstirnya, kita angkat bannya sedikit ke belakang. Lalu kita goyangkan setirnya ke kanan dan ke kiri. Jika ada grenjel di tengah-tengah, berarti itu tandanya komstirnya kekencangan ya sobat, dan harus dikendorkan. Ini tandanya kekencangan dan dia tidak bisa langsung balik cedak gitu. Misalnya kan dia balik, dia agak berat ke kanan. Kita kendorkan komstirnya. Untuk melakukan penyetelan komstir, kita buka dua baut ini untuk membuka cover dasi ini. Untuk membuka cover dasi di motor Vario 150 ini, kita hentakan ya, jangan ragu-ragu, kita hentakan gini. Dia tidak akan patah. Kalau sobat nariknya ke atas gini, dia malah akan patah. Tarik begini sambil ditarik ke bawah ya sobat. Untuk melakukan penyetelan komstir, kita kendorkan. Untuk mengendorkan, kita pukul ke kiri atau kita putar ke kiri ya sobat. Kita berikan putaran ke kiri. Sedikit demi sedikit ya. Untuk penyetelan komstir itu sedikit demi sedikit. Lalu kita coba. Ini masih ada gerenjelnya dikit ya. Kita kendorkan sedikit lagi. Kita tambahin sedikit lagi. Memang untuk melakukan penyetelan komstir harus sedikit demi sedikit ya sobat. Lalu kita coba. Dites apakah masih ada gerenjelnya. Setelah dikendorkan komstirnya, kita cek apakah masih gerenjel. Cara mengeceknya dengan tangan kiri ya, yang lebih peka terhadap rasa. Kita putar ke kanan dan ke kiri. Jika masih terjadi gerenjel di tengah-tengah, berarti tanda komstirnya itu masih kencang ya sobat. Nah, di sini sudah tidak ada. Namun walaupun demikian, takut komstirnya ini kekendonan, kita cek juga. Kita pantulkan gini. Jika terjadi bunyi cetok-cetok, itu berarti tandanya komstirnya kurang kencang. Namun ini sudah pas ya sobat. Ideal dari komstir itu
ketika dibelokkan dia enak, tidak gerjel di tengah-tengah, dan ketika shocknya dipantulkan seperti ini tidak ada bunyi cetok-cetok di bagian komstir. Insya Allah setir motor pun akan enak. Demikian tips untuk mengatasi komstir yang kaku dari Cah Desyo Channel. Jangan lupa like dan subscribe Cah Desyo Channel. Mantap.